Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bawain cerita dari Mas Irul yang biasa dituliskan oleh Kak Desi Prayogo atau tim cerita emak. Dia datang untuk meminta restu ibunya. Kisah yang dikirimkan oleh Mas Hairul kepada tim emak yang dikomandoi oleh Kak Desi Prayogo. Mas Irul akan membagikan sebuah kisah yang cukup pilu yang dialami langsung oleh pamannya, yaitu adik dari ayahnya yang bernama Om Gusti. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kejadiannya juga belum lama, pada tahun 2019 kemarin. Biar gak kepanjangan intronya, kita langsung masuk ke ceritanya. Pada tahun 2018, harusnya menjadi tahun yang menggembirakan untuk Om Gusti, adik terakhir ayahnya. Narasumber ini akan mengadakan pernikahan di bulan Februari tahun 2018. Om Gusti akan mempersunting seorang perempuan bernama Handayu atau akrab disapa Dayu. Usia Om Gusti pada waktu itu masih 28 tahun, sedangkan Mbak Dayu baru 23 tahun. Sebenarnya mereka berencana menikah ketika usia Mbak Dayu sudah genap 25 tahun. Apalah daya, pada waktu itu Mbak Dayu keburu hamil. Mau tidak mau Om Gusti harus segera menikahi Mbak Dayu secepatnya agar tidak tersebar aib di antara kedua keluarga tersebut. Tapi di sisi lain, Om Gusti sama sekali tidak ada perundingan apapun dengan pihak keluarga. Sedangkan pihak keluarga Mbak Dayu terus menekan agar Om Gusti segera menikahi anak perempuannya yang sudah dihamili oleh dirinya. Om Gusti tidak tahu harus memulai obrolan dengan keluarganya dari mana. Jelas, keluarganya tidak akan pernah merestui jika dirinya menikah dengan Mbak Dayu dalam kondisi Mbak Dayu yang sudah hamil duluan di luar nikah. Pasti akan banyak spekulasi negatif dari keluarganya kepada Mbak Dayu nantinya. Terlebih lagi, Mbak Dayu sama sekali belum pernah diperkenalkan kepada keluarga Om Gusti. Banyak sekali ketakutan berkecamuk dalam benak Om Gusti. Hingga suatu hari, Om Gusti mencoba memberanikan diri untuk mengutarakan semuanya kepada kakak tertuanya, yaitu Bude Jani. Jadi, ayah Mas Irul itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Yang pertama Bude Yani, yang kedua Bude Yati, yang ketiga Pak Yitno, ayah dari narasumber ya, yang keempat Om Toto, dan yang kelima Om Gusti. Sudah jelas ya teman-teman susunan saudara-saudara ayah narasumbernya nih. Lanjut. Pertama mendengar itu, Bude Jani kaget, seakan beliau tidak percaya apa yang telah diucapkan adik bungsunya itu. Lantas Bude Jani langsung memanggil Pak Yitno dan menceritakan ulang apa yang disampaikan oleh Om Gusti. Pak Yitno mendengar itu awalnya seakan tidak percaya, tapi di lain sisi Pak Yitno memberikan restu karena adik bungsunya itu sudah berani melakukan tanggung jawab yang semestinya dia lakukan. Akan tetapi, pernyataan Pak Yitno ditentang oleh Bude Jani. "Ya ora iso ngono, Dek. Iya lek kuwi anake Gusti. Lah lek duduk piye, Jal? Sekarang lho, Mbak, zaman sudah canggih, Mbak. Gusti kalau ada uang biar dites DNA kan bisa," kata Pak Yitno. "Sudahlah, Mbak. Gusti ini sudah besar. Dia juga tahu mana yang bagus buat dirinya sendiri. Kita sebagai saudara paling tua harusnya dukung dia. Toh yang mau dia lakukan itu bagus. Ya masa aku mau nyegah toh, Mbak?" ucap Pak Yitno kepada Bude Jani. Dengan lantang Bude Jani berkata, "Iku kowe, Dek. Lek Mbak ora setuju, ora sudi, duwe ipar sundel. Wes pokoke Mbak ora setuju. Titik." Seraya meninggalkan Pak Yitno, Bude Jani berkata seperti itu.
Pak Yitno mendengar itu geleng-geleng, lalu diintipnya ke arah depan. Ternyata Om Gusti sedang duduk melamun di ruang tamu. "Sudah Gus, kamu datangi saja ke rumah calonmu. Tanyakan, minta dilamar kapan. Nanti biar Mas bantu bicara ke kakak perempuanmu," ucap Pak Yitno sambil menepuk bahu kanan Om Gusti. "Tapi Mas, Mbak Jenny koyo ngono apa ya gelem ngancani aku lamaran?" Dan Pak Yitno menjawab, "Mbak Jenny karo Mbak Yatiku engkok dadi urusanku. Yang penting kamu sekarang fokus dengan tanggung jawabmu sebagai seorang laki-laki. Gus, siapa nama calonmu?" "Dayu Mas Yit," ungkap Om Gusti sambil menunduk, dan setelah itu pergi meninggalkan rumah dengan motor Supranya. For your information, saat itu Mas Irul ada dan sedang menjaga adiknya yang masih berusia 2 tahun bermain di ruang tamu. Gara-gara budenya yang bentak-bentak tadi, adiknya Mas Irul sampai ketakutan. Jadi Mas Irul menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan Mas Irul sebelum membagikan cerita ini kepada kita, dia juga minta izin dahulu ke ayahnya. Karena bagaimanapun cerita ini cukup sensitif dan membawa nama keluarga mereka. Kembali ke cerita. Singkat cerita, hari lamaran yang diminta oleh keluarga Mbak Dayu tiba. Saat itu, usia kandungan Mbak Dayu baru genap 2 bulan. Dari kejauhan, Mbak Dayu melihat Om Gusti datang dengan beberapa anggota keluarga datang untuk melamar dirinya. Terus Mas Irul bilang ke tim emak, "Baru kali itu aku ketemu calonnya Om, Mak. Orangnya manis banget dan murah senyum." Mbak Dayu itu padahal orang baik. Mungkin karena kejadian itu bule-buleku sinis. Padahal keluarganya juga keluarga baik-baik, bukan yang sompral, kata Mas Irul kepada tim. Di situ juga terlihat ada beberapa keluarga dari pihak Mbak Dayu. Keluarga Mas Irul disambut dengan baik dan disuguhkan makanan-makanan yang enak-enak. Entah kenapa, sama sekali tidak bisa meluluhkan hati kedua budenya itu. Begitu masuk ke dalam rumah, acara pun dimulai. Baru saja ayah Mbak Dayu ingin menyampaikan sambutan, Bude Yati menyela. "Ngapunten sangat nggih Pak, napa jenengan boten saged jogo anak gadis jenengan? Kok sampai saged hamil di luar nikah? Iya lek kuwi anake Gusti, lek boten piye Pak?" Astagfirullahaladzim. Pernyataan dari Bude Yati membuat hati seorang bapak merasa tersinggung dan marah. Ayah Mas Irul mencoba untuk menengahi, tapi sepertinya kondisinya tidak memungkinkan. Alhasil lamaran hari itu batal dan semua keluarga Mas Irul diusir dari rumah Mbak Dayu. Acara hari itu benar-benar berantakan. Dengan lantang, ayah Mbak Dayu berkata, "Sampai kapanpun, saya tidak akan melepas anak perempuan saya satu-satunya untuk menikah dengan laki-laki yang ternyata mulut keluarganya seperti orang yang tidak pernah makan bangku sekolah." Terlihat Mbak Dayu nangis jadi-jadinya. Dia memohon-mohon kepada ayahnya agar dia bisa menikah dengan Om Gusti. Akan tetapi, dia justru dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Om Gusti juga terlihat kesal dengan sikap kakak-kakak perempuannya yang main hakim sendiri. Berkali-kali Om Gusti meyakinkan bahwa anak yang dikandung Mbak Dayu adalah benar-benar anaknya. Sempat Om Gusti memohon di kaki ayah Mbak Dayu, tapi ayah Mbak Dayu tetap dengan pendiriannya yang tidak bersedia jika anaknya menikah dengan dirinya. Malah Om Gusti mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Setelah kejadian itu pun, Om Gusti masih datang ke rumah Mbak Dayu. Berkali-kali Om Gusti mencoba meluluhkan hati ayah Mbak Dayu, dan hasilnya tetap sama. Karena mungkin saking risihnya, Mbak Dayu dan kedua orang tuanya terpaksa sampai pindah rumah. Sejak kepindahan mereka yang entah kemana membuat hubungan Om Gusti dan Mbak Dayu terpisah. Sama sekali tidak ada komunikasi yang terjalin di antara keduanya. Setiap hari, Om Gusti terlihat melamun di depan rumah seperti memikirkan bagaimana kondisi Mbak Dayu dan calon anak yang ada di kandungannya. Semenjak kejadian hari itu, Om Gusti seperti orang linglung, bahkan terlihat sudah tidak masuk kerja. Pernah masuk kerja, tapi jam 10 pagi sudah pulang sambil marah-marah. Benar-benar kejadian itu membuat sifat Om Gusti berubah 360 derajat. Om Gusti yang penyayang dan murah senyum sekarang berubah jadi seseorang yang temperamen dan tidak segan-segan untuk memukul orang.
Dia juga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdiam diri di kamarnya. Banyak sekali teman-teman Om Gusti yang datang silih berganti untuk melihat keadaannya. Tapi Om Gusti malah mengusir mereka untuk pulang. Melihat adiknya seperti itu, ya sedihlah Pak Yitno. Pak Yitno sempat kembali berbicara dengan kedua kakak perempuannya terkait kondisi psikis Om Gusti. Pak Yitno khawatir kalau kondisi mental Om Gusti terganggu, tapi sepertinya Bude Jani dan Bude Yati acuh tak acuh kepada Om Gusti. Hingga di bulan April tahun 2018, salah satu teman Om Gusti, panggil saja namanya Om Beni, datang menemui Om Gusti. Terlihat Om Beni seperti buru-buru ingin segera bertemu dengan Om Gusti, seperti ingin menyampaikan berita penting. Waktu itu Mas Irul sedang di depan mau panen jambu sama teman-teman sekolahnya. Tiba-tiba dipanggil Om Beni dan disuruh manggil Om Gusti. Ya dipanggillah sama Mas Irul. Tak lama Om Gusti keluar dan diikuti Mas Irul yang kembali untuk memanen jambu. Baru kali itu Mas Irul mengaku melihat omnya tertawa kembali. Wajahnya kembali sumringah. Dalam hati Mas Irul berharap semoga kedatangan Om Beni ke rumah bisa mengobati kesedihan Om Gusti selama ini. Entah berselang beberapa lama, Mas Irul ini tiba-tiba kaget saat dia mendengar Om Gusti ini nangis kenceng. Bukan hanya dia dan temannya, tapi juga ibu bapaknya yang ada di rumah juga dibuat kaget. Oh ya, Om Gusti ini tinggal bareng di rumah Mas Irul. Sedangkan Bude Jani dan yang lainnya punya rumah sendiri-sendiri. Orang tua Mas Irul sampai keluar rumah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka ngumpul di tempat duduk Om Gusti, Om Beni bilang kalau Mbak Dayu seminggu yang lalu meninggal dunia dengan cara gantung diri di halaman belakang rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar itu ya kagetlah semua orang, merasa tidak percaya dengan apa yang disampaikan Om Beni. Semua orang tidak menyangka kalau Mbak Dayu nekat mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Kata Om Beni, tubuhnya ditemukan sudah dalam kondisi lehernya tergantung tali. Dan Mbak Dayu bunuh diri di sebuah pohon mangga di belakang rumahnya. Yang menemukan tubuhnya pun ibunya sendiri. Saat itu hendak sholat subuh dan mau ke masjid lewat belakang rumahnya. Tahu-tahu beliau mendapati Mbak Dayu sudah dalam kondisi tergantung seperti itu. Om Beni mendapatkan semua informasinya dari budenya yang ternyata rumahnya tidak jauh dari rumah baru Mbak Dayu. Awalnya Om Beni juga tidak tahu kalau perempuan yang diceritakan budenya adalah Mbak Dayu. Dia taunya pas mau pulang dari budenya dan melewati rumah itu. Terus cara tidak sengaja ketemu sama Mbak Mutia. Mbak Mutia cerita semua ke Om Beni dan meminta Om Beni untuk memberitahu Om Gusti. Lah, Mbak Mutia ini temannya Om Gusti dan mendiang Mbak Dayu. Bahkan Mbak Mutia lah yang mencomblangkan mereka. Dan Om Beni juga memberitahu kalau arwah Mbak Dayu sejak malam pertama dimakamkan sampai hari itu tidak tenang, alias gentayangan, meneror warga sekitar. Banyak sekali warga sekitar sana yang mengaku berpapasan dengan sosok perempuan berambut panjang acak-acakan, memakai dress panjang putih lusuh sambil menangis. Sosok itu menangis sambil mengelus-elus perutnya dan berteriak-teriak mencari anaknya. Sejak saat itu, satu desa dibuat mencekam dengan sosok perempuan tersebut. Setiap orang yang berpapasan dengannya pasti akan ditanyai, "Kamu bawa kemana anakku?" sambil matanya melotot-melotot. Jika orang itu menjawab tidak, sosok ini akan menangis terus terbang pas di depan mata orang yang berpapasan dengannya. Bahkan semalam waktu itu, katanya sosok itu membawa terbang seorang bayi yang baru lahir di desa tersebut. Geger satu desa, sampai Om Beni menemui Om Gusti waktu itu. Bayinya masih belum ditemukan. Kemungkinan sosok tersebut mengakui bahwa bayi itu adalah bayinya. Om Gusti yang mendengar itu merasa tidak percaya dengan apa yang diucapkan Om Beni. Om Gusti terlihat marah, bercampur sedih, terus masuk ke dalam kamarnya
sambil membanting pintu kamarnya. Lalu Om Beni pamit pulang dan semua orang menghampiri Om Gusti berniat untuk menenangkan. Malah mereka semua dibentak. Semua orang yang di rumah itu bingung harus berbuat apa menghadapi Om Gusti, dan kejadian hari itu berlalu begitu saja. Karena tidak tega melihat Om Gusti terus-menerus mengurung diri, akhirnya Pak Yitno mengajak Om Gusti untuk datang ke sebuah alamat yang diberikan Om Beni, dan ternyata itu adalah rumah baru Mbak Dayu. Hari itu Om Gusti, Mas Irul, bapak, adik, dan ibunya Mas Irul berangkat dari rumah menggunakan mobil. Mereka semua berangkat jam 6 pagi dari rumah, supaya mereka tibanya tidak terlalu siang, karena lokasinya bisa dibilang cukup jauh dari rumah Mas Irul. Setibanya di alamat tersebut, terlihat seorang ibu-ibu yang sedang menyapu latar, dan ternyata itu adalah ibu Mbak Dayu. Ibu Mbak Dayu yang melihat kedatangan Om Gusti kaget dan menjatuhkan sapunya. Kemudian beliau menangis sambil memeluk Om Gusti. Melihat sosok Om Gusti membuatnya teringat kembali bagaimana saat beliau menemukan anak perempuannya sudah terbujur kaku, tergantung di belakang rumah. Ibu Mbak Dayu mempersilahkan mereka semua masuk dan menyuguhkan teh hangat untuk mereka. Bapak Mbak Dayu saat itu sedang bekerja, jadi tidak ada di rumah. Om Gusti menangis melihat foto-foto Mbak Dayu yang tertempel memenuhi setiap sudut rumah itu, membawa Om Gusti ke kenangan-kenangan terindah mereka berdua. Lalu Om Gusti masuk ke sebuah kamar yang dimana itu adalah kamar Mbak Dayu. Om Gusti melihat ada sebuah dress pendek yang tergantung rapi di luar lemari, dan ibu Mbak Dayu berkata, "Itu baju terakhir yang dipakai Dayu saat bunuh diri, Le." Panggilan untuk anak laki-laki, Le. Tangis Om Gusti semakin terdengar pilu. Ternyata baju itu memiliki kenangan di dalamnya. Baju itu adalah baju kesukaan Mbak Dayu semasa hidupnya, dan baju itu adalah pemberian Om Gusti di ulang tahun Mbak Dayu yang ke-23 tahun. Hampir setiap video call, Mbak Dayu selalu memakai baju itu untuk menyenangkan hati Om Gusti. Semua orang berusaha menenangkan Om Gusti. Lalu Om Gusti minta untuk ditinggalkan sendiri di dalam kamar Mbak Dayu. Selang beberapa lama kemudian, Om Gusti ini keluar dengan keringat dingin. Melihat itu semuanya bertanya, "Ada apa?" Om Gusti bercerita, saat dia asyik baca buku harian Mbak Dayu, tiba-tiba dirinya ngantuk, terus sempat ketiduran sebentar di kamar. Tapi bukan tidur yang blesek ya, dia merem, tapi masih sedikit sadar, kurang lebih seperti tidur ayam. Tahu ya teman-teman ya. Gak lama kemudian ia dengar ada suara yang berbisik di telinga kanannya dan bilang, "Mas, katanya mau menikah sama aku. Kapan?" Mendengar itu, ya kebangunlah Om Gusti dan melihat ke sekitar, ternyata enggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu pas dia balik badan, Om Gusti ini melihat dari kaca di depannya. Ada sosok Mbak Dayu berdiri di belakangnya sambil dengan ekspresi marah dan matanya melotot. Om Gusti sampai tidak berani melihat ke arah sosok itu dan keluar sambil menunduk. Padahal ya teman-teman ya, itu kejadiannya sekitar jam 10 pagi, kalau enggak jam 11-an lah. Pokoknya ya masih pagi banget gitu. Kemudian ibunya Mbak Dayu juga bilang, sebelum Mbak Dayu memutuskan untuk bunuh diri, dia memohon berkali-kali kepada ayahnya agar mau mempertemukan Mbak Dayu dengan Om Gusti. Tapi ayah Mbak Dayu terlalu angkuh mempertahankan harga dirinya dan mengabaikan perasaan anaknya. Saat itu perut Mbak Dayu juga sudah mulai kelihatan, bahkan keluarga mereka sudah mulai jadi bahan pembicaraan. Ditambah arwah Mbak Dayu yang katanya gentayangan, malah semakin menjadi gosip tentang mereka menyebar luas. Di situ, ibu Mbak Dayu mencoba pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Baginya sudah tidak ada yang perlu didebatkan. Kemudian sebelum pulang, Om Gusti memutuskan untuk diantar ke makam Mbak Dayu. Setibanya di makam Mbak Dayu, Om Gusti lagi-lagi meneteskan air mata. Di sisi lain, Om Gusti harus mengikhlaskan kepergian Mbak Dayu dan calon anaknya. Meski dia tahu itu tidak mudah baginya,
tapi dia berharap arwah Mbak Dayu setelah ini dapat tenang di alamnya. Ya, ternyata kenyataannya tidak, teman-teman. Astagfirullah. Sepulangnya dari sana, rumah Mas Irul mulai mendapatkan teror-teror yang aneh. Yang paling epik adalah terdengarnya suara perempuan menangis di depan rumah, dan ketika dilihat, nggak ada siapa-siapa. Hingga suara itu mulai terdengar ada di dalam kamar Om Gusti. Sejak mereka pulang dari rumah Mbak Dayu, Om Gusti ini sifatnya sudah kembali ceria, bahkan sudah mulai masuk kerja lagi dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Otomatis, kalau pagi sampai sore, kamar Om Gusti kosong karena kan orangnya kerja. Lah, di jam-jam segitu biasanya terdengar sosok perempuan menangis di dalam kamar Om Gusti. Dan yang paling sering dengar suara itu adalah ibunya Mas Irul. Sumpah, di sini merinding banget nih waktu nulisnya, kata penulis. Dan ada satu kejadian adiknya Mas Irul yang masih 2 tahun itu masuk ke kamar Om Gusti. Terus ibunya Mas Irul yang waktu itu nonton TV di ruang depan dengar kalau adiknya itu ketawa-ketawa sendiri. Pas dicariin ternyata suaranya dari dalam kamar Om Gusti. Ibunya Mas Irul niatnya mau ngambil anaknya, tapi pas di depan pintu langkahnya terhenti ketika melihat anaknya sudah ada di atas kasur dengan sosok perempuan yang mirip kuntilanak. Waktu itu kejadian baru jam 4 sore loh. Sosok itu seperti sedang mengajak bermain adiknya Mas Irul, dan bahkan adiknya terlihat sangat bahagia. Antara takut dan khawatir, ibunya Mas Irul ini memanggil, "Dayu, bawa ke sini Cianya ya." Ya, Cia itu nama adiknya Mas Irul. Soalnya Cia mau makan sore. Anehnya, entah kenapa ibu Mas Irul ini yakin kalau sosok itu adalah Mbak Dayu. Ketika mendengar ibu Mas Irul bicara seperti itu, sosok ini langsung menggendong Cia dan niatnya mau kasih ke ibunya. Pas sosok ini berbalik badan, ibunya Mas Irul ini kaget dan benar. Ternyata itu adalah sosok arwah Mbak Dayu. Seketika pingsanlah ibu Mas Irul di depan pintu kamar Om Gusti. Tak lama kemudian Mas Irul pulang sekolah, tahu-tahu sudah mendapati ibunya pingsan dan adiknya ada di samping ibunya sambil minum susu di botolnya. Mas Irul langsung membangunkan ibunya dan tak lama ibunya sadar, tapi setengah kaget. Langsung ibunya menceritakan semua dan ibunya kaget ketika melihat Cia minum susu. Lah, siapa nak yang buatin kamu susu? Padahal ibunya sebelum pingsan itu baru aja cuci semua botol Cia dan rencana mau dibuatin susu pas nanti aja deh setelah maghrib. Waktu itu ibu Mas Irul masih bisa mengingat-ingat kembali. Barulah beliau teringat akan sosok Mbak Dayu yang ada di dalam kamar Om Gusti. Ibunya cerita semua apa yang terjadi kepadanya. Mas Irul setengah ketakutan mencoba mengintip ke dalam kamar Om Gusti dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Lalu Mas Irul memberanikan diri menutup kembali pintu kamar Om Gusti dan barulah mengajak ibunya untuk masuk ke kamarnya. Sekitar jam 5:30 malam mulai terdengar orang-orang mengaji dari arah masjid. Pertanda sebentar lagi akan masuk waktu sholat maghrib. Bersama dengan itu, ayah Mas Irul pulang. Ibu Mas Irul menceritakan semuanya kepada ayahnya sambil ditambah kesaksian dari Mas Irul. Ayahnya tidak percaya hantu. Jelas tidak percaya dengan perkataan mereka, malah masuk ke dalam kamar. Begitu pula dengan Om Gusti yang menganggap Mas Irul dan ibunya hanya sebatas berhalusinasi. Singkat cerita, di bulan Maret tahun 2019, Om Gusti membawa seorang perempuan ke rumah dan memperkenalkan perempuan itu kepada keluarganya. Namanya Mbak Enji, dan Mbak Enji ini anak baru di kantor tempat Om Gusti bekerja. Om Gusti bilang kalau dalam waktu dekat akan melamar Mbak Enji dan segera melangsungkan pernikahan.
Kala itu, semua keluarga setuju dengan keputusan Om Gusti, termasuk kedua budenya yang tidak memiliki hati itu. Dan sekitar pertengahan Maret, Om Gusti melamar Mbak Enji dan ditentukan hari pernikahan mereka jatuh di tanggal 27 April tahun 2019. Nampak semua keluarga bahagia, tak terkecuali Om Gusti. Om Gusti nampak sudah mulai melupakan sosok Mbak Dayu dari hidupnya, sehingga dia sudah berani membuka lembaran baru dengan perempuan lain. Epiknya nih, setelah lamaran itu, rumah Mas Irul mulai mendapatkan teror yang cukup ekstrim. Ada kejadian di mana semua bohlam lampu yang ada di rumah Mas Irul pecah secara tiba-tiba. Benar-benar pecah dengan posisi lampu menyala. Untung tidak menyebabkan konsleting listrik atau hal-hal yang membahayakan yang lainnya. Paling-paling ya rumah Mas Irul gelap, dan saat kejadian itu terjadi sekitar jam 9 malam. Akibatnya mereka harus bermalam dengan kondisi gelap-gelapan di dalam rumah. Tapi semua orang tidak ingin mengaitkan hal tersebut dengan sosok hantu Mbak Dayu. Mungkin mereka sudah merasakan, tapi mereka enggan berspekulasi yang tidak-tidak demi keselamatan mereka. Kondisi rumah yang gelap membuat Cia ini rewel, dan Om Gusti berinisiatif untuk membawa Cia keluar rumah sambil menunggu ayah Mas Irul mencoba membetulkan lampu kamar. Belum lama kemudian Om Gusti ini teriak-teriak masuk ke dalam rumah dan berkata kalau Cia dibawa pergi sama hantu Dayu. Dia sudah coba memegang erat Cia, tapi tidak bisa. Justru sosok hantu Dayu ini bilang ke Om Gusti, "Kamu sudah mengambil anakku, Mas. Berarti anak ini jadi gantinya." Urusan lampu belum keluar, tapi mereka harus disibukkan mencari kemana sosok hantu Dayu ini membawa Cia, sambil meminta tolong kepada warga sekitar. Mereka menyusuri jalan demi jalan yang ada di desa itu. Salah satu warga melihat Cia ada di atas pohon jati dan nangkring di sana bersama sosok hantu yang menyerupai Dayu. Semua orang khawatir karena posisi Cia dekat sekali dengan kabel listrik beraliran tinggi. Mereka khawatir kalau sosok itu justru malah akan membunuh Cia. Om Gusti yang mungkin sudah kesal dengan sosok itu teriak, "Kamu mau apa? Jangan ganggu keponakanku. Kasih ke ibunya. Jangan buat ibunya menangis." Lalu sosok itu menjawab, "Apa kamu lupa? Aku ini juga seorang ibu, Mas. Anakku dibuang dari aku. Sekarang aku kehilangan anakku." "Lah terus sekarang mau apa?" kata Om Gusti. "Bawa aku saja, jangan anak itu. Kasihan dia masih bayi, gak tahu apa-apa anak itu. Ini urusan kamu sama aku. Gak ada yang buang anakmu. Kamu itu sudah meninggal. Tenanglah di alammu. Ibumu bilang kalau anakmu dimakamkan di sebelahmu." Tutur Om Gusti kepada sosok itu sambil berlinang air mata. Lalu sosok itu turun sambil membawa Cia dan meletakkan Cia di rumput-rumput. Tak lama kemudian dia menghilang. Om Gusti buru-buru mengambil kembali Cia dan mereka semua bubar pulang ke rumah masing-masing. Semua warga di desa Mas Irul tinggal menjadi saksi peristiwa mengharu biru saat itu. Beberapa hari kemudian, sudah tidak ada lagi teror apapun dari sosok tersebut. Singkat cerita, sudah mulai mendekati hari pernikahan Om Gusti dengan Mbak Enji. Kurang 2 hari lagi, Om Gusti sudah resmi menjadi suami Mbak Enji. Semua orang meminta Om Gusti untuk melakukan pingitan agar nanti pernikahannya berjalan lancar. Sedangkan Mbak Enji sudah mulai melakukan pingitan sejak seminggu sebelumnya. Lagi dan lagi, Om Gusti tidak percaya tahayul dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Waktu itu, kurang 2 hari lagi adalah hari pernikahannya. Om Gusti masih sama sekali tidak melakukan pingitan dan malah masih sibuk bekerja. Dia berjanji kalau hari itu terakhir kali dia bekerja dan besok dia akan pingitan. Ditentang gimana pun Om Gusti tidak akan mempan. Sama sekali tidak ada firasat aneh di benak keluarga hari itu. Berjalan sebagaimana mestinya. Om Gusti pamit berangkat kerja jam 5:30 pagi. Sedikit lebih pagi dari biasanya dan sebenarnya Ibu Mas Irul sedikit curiga. Gak biasanya Om Gusti berangkat kerja sepagi itu. Paling pagi juga biasanya jam 6:30.
karena kerjanya baru masuk jam 7:30. Lantas, kenapa hari itu Om Gusti berangkat awal sekali? Saat ditanya, katanya dia udah dijemput sama temannya dulu di rumahnya. Dan rumahnya ini lokasinya agak jauh dari tempat kerja. Jadi biar waktunya gak telat, Om Gusti menyiasati untuk berangkat lebih awal. Otomatis, keluarga yang mendengar itu tidak akan berpikir macam-macam. Berangkatlah Om Gusti dari rumah pas setengah 6 pagi dengan sepeda motornya. Tahu-tahu sekitar jam 6:30 pagi, ayah Mas Irul mendapatkan telepon. Begitu diangkat, ternyata itu dari pihak kepolisian yang mengabarkan kalau Om Gusti mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Om Gusti ditabrak truk bermuatan pasir dari arah belakang yang melaju kencang. Sopir truknya sudah diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan jasad Om Gusti dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Pak Yitno mendengar itu langsung menuju ke kantor polisi dan setibanya di depan kantor polisi, beliau melihat motor Om Gusti sudah dalam kondisi rengsek. Ada darah bercipratan di mana-mana. Pak Yitno menangis kencang-kencangnya dan dibawa masuk ke ruangan polisi. Di dalam ruangan, Pak Yitno diberikan barang-barang Om Gusti, seperti HP-nya yang layarnya pecah separuh tapi masih berfungsi, tas dan jaket Om Gusti yang berlumuran darah. Juga ada helm yang digunakan Om Gusti dengan kondisi kacanya yang sudah retak, tidak berbentuk. Polisi mengaku mendapatkan nomor Pak Yitno dari catatan nomor telepon yang ada di dompet Om Gusti. Antara percaya nggak percaya, Pak Yitno benar-benar terpukul dengan kejadian itu. Lalu Pak Yitno menuju ke rumah sakit untuk membawa pulang jasad Om Gusti ke rumah agar segera dimakamkan. Nampak semua keluarga menangis, termasuk nenek Mas Irul, ibunya Om Gusti, yang lumpuh juga turut hadir untuk mengiringi pemakaman Om Gusti. Om Gusti pun dimakamkan dengan layak di area pemakaman yang letaknya tak jauh dari rumah Mas Irul. Terlihat juga Mbak Enji datang ke pemakaman sambil menangis dengan ditemani keluarganya. Tidak percaya bahwa dirinya harus ditinggal pergi selama-lamanya oleh orang yang harusnya mempersuntingnya 2 hari lagi. Kini pernikahan yang dia impikan tidak akan pernah terjadi. Bude Mas Irul kembali menyangkut pautkan kematian Om Gusti dengan sosok hantu Mbak Dayu. Buru-buru ditepis oleh Pak Yitno karena mereka masih dalam situasi berduka. Tahlilan pertama pun digelar di rumah Mas Irul. Banyak sekali warga dan teman-teman Om Gusti yang datang untuk mendoakan. Tiba-tiba di tengah-tengah acara tahlilan, ada 2 orang bapak-bapak datang ke rumah Mas Irul. Ternyata bapak-bapak ini adalah juru kunci makam sekitar rumah Mas Irul, pemakaman tempat Om Gusti dimakamkan. Bapak-bapak ini mengaku melihat ada pernikahan mewah di atas makam Om Gusti. Makanya bapak-bapak itu ketakutan dan langsung ke rumah Mas Irul untuk memberitahu Pak Yitno. Keluarga dan semua orang yang ikut tahlilan saat itu enggak percayalah dengan apa yang diucapkan bapak-bapak ini. Untuk memastikan acara tahlilan itu berhenti dan semua orang berbondong-bondong ke arah pemakaman. Saat sampai di pemakaman, semua orang yang ada saat itu menjadi saksi kalau ada pernikahan di tengah-tengah area pemakaman dan letaknya tak jauh dari area makam Om Gusti. Benar-benar ada padi-padinya dan banyak sekali tamu yang hadir di waktu itu. Mereka semua sibuk memperhatikan kedua pengantin yang sedang duduk di kuade. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ternyata Om Gusti dan Mbak Dayu duduk di atas kuade tersebut. Selain itu, Mbak Dayu nampak seperti sedang menimang bayi di tangannya. Jujur, awal-awal aku baca ini kesannya kayak sebatas karangan ya. Tapi begitu Mas Irul telepon aku dan langsung bicara dengan bapaknya, barulah aku sedikit demi sedikit mulai percaya. Ya kali, masa orang tua berani bohong soal ginian? Bisa jadi, tapi ya kembali ke kalian masing-masing, mau percaya atau enggak. Tapi berita ini cukup populer di masyarakat sekitar rumah Mas Irul dan mungkin sudah berkembang sampai sekarang. Gara-gara itu semua, orang sampai lupa dengan neneknya Mas Irul yang sendirian di rumah. Beliau kan lumpuh, jadi harus pakai kursi roda. Karena semua orang penasaran, alhasil beliau ditinggal di rumah sendiri. Saat semua orang kembali ke rumah Mas Irul, neneknya ini nangis-nangis di dalam rumah.
Khawatirlah mereka dan masuk untuk menemui nenek Mas Irul. Begitu ditanya kenapa beliau menangis, neneknya menjawab, "Gusti tadi datang ke rumah, nemuin ibu sama perempuan yang bawa bayi. Gusti nangis minta restuku buat menikah dengan perempuan itu. Katanya bayi itu anaknya Gusti, Yit. Ya ibu kasih restunya, Yit. Ibu kasihan adikmu, Yit, kasihan," ungkap nenek Mas Irul kepada Pak Yitno, bapaknya Mas Irul. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting sekarang kita doakan semoga arwah Om Gusti, Mbak Dayu dan juga bayi mereka tenang di alamnya. Amin. Ya, itu adalah cerita dari Mas Irul seputar apa yang pernah dialami oleh mendiang omnya. Menurut kalian gimana teman-teman? Komen ya. Terima kasih untuk Mas Irul dan keluarga yang sudah mau berbagi kepada kita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih juga buat para pemirsa Fakta Sejarah dan buat tim emak ya. Saya ucapin terima kasih buat tim emak yang dipimpin oleh Kak Desi. Buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi orang terdekat kalian dan pengen banget dibuatin kisah sama tim cerita emak, bisa kok. Caranya cukup dengan kirimkan cerita kalian di email atau di chat ya, di nomor WhatsApp. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.